wabarakatuh. Balik lagi di channel Thrift Buyer. Kali ini gue dapet satu HP yang sangat menarik di tahun 2022 ini. Dia mantan flagship juga, keluarnya sekitar mungkin tahun 2019. Kenapa gue bilang menarik? Karena ini HP sekarang harganya udah turun banget nih. Kalau misalkan udah di pasaran, harganya nanti gue tampilin. Kalau misalkan secondnya, yang unitnya Inter, harganya cuma 1,5 sampai 2 juta tergantung kondisi juga kelengkapan ya. Kalau misalkan yang ini gue kebetulan dapetnya resmi nih, harganya gue juga dapetnya agak miring juga sih dibandingin sama harga pasaran itu yang di harga 1,9 sampai dengan 2,4 tergantung kelengkapan. Gue dapet di harga 1,8. Orangnya kayaknya butuh banget nih, cuman kondisi memang dapetnya cuman HP sama casan aja sih, tapi ya it's okay lah, gue nggak terlalu mentingin kelengkapan. Gue cuma butuh unit sama kondisinya kayak gimana. Nah, kalau misalnya lihat kayak gini, udah bisa lihat nggak? Orang pasti mungkin nempaknya itu mah antara S8 atau S9. Nih, baru kelihatan kan ya? Ini tuh unitnya S9. S9 ini bedanya sama S8 apa? Nih, dia ada antara di positioning kameranya. Dia ada di, kalau yang S8 tuh dia vertikal, kalau yang S9 tuh dia horizontal kayak gini nih. Nah, atau kebalik mungkin ya pengetahuannya ya. Yang pasti ini posisinya dia sejajar S8, kalau S9 tuh dia turun ke bawah. Nah, gue dapat barang spesial kenapa? Ini tuh adalah gelombang kedua dari seri S9 yang udah pernah muncul sebelumnya. Kalau yang pertama itu biasanya muncul tuh warnanya ungu, hitam, atau misalkan apa ya, biru lah ya. Nah, si seri yang volume kedua nih munculnya warnanya gini nih, sky gold atau apa bahasanya, sama warna marun. Nah, gue dapat dengan kondisi lumayan gila, mulus banget sih gue bilang. Dengan kondisinya ya, dengan positioning dia keluar 2019, sekarang 2002, berarti hampir 3 tahun. Relatif cuma ada satu nih date-nya di atas ini, cuma di atas ini, di bawah sini. Yang lainnya relatif mulus. Biasanya dengan harga 1,8 mungkin juga ada yang jual, tapi kondisinya itu biasanya banyak minusnya nih. Entah itu dari layarnya green screen atau misalkan dia layarnya shadow. Nah, ini tuh mulus banget. Dan gue udah pastiin semuanya ini udah oke banget nih. Kelihatan gak? Sorry ya, gue sambil agak flu nih dari kemarin, kehujanan habis jadian. Tuh. Gimana? Keren kan? Nah, kerennya lagi adalah walaupun dia keluarnya tahun 2018, dia sudah punya, ini gue udah beberapa fitur andalannya gue lihat di ini ya. Gue ambil impresi pertamanya dulu deh. Ini yang pertama nih, sorry emailnya gue tutup. Di ini resmi email. Bedanya sama Inter adalah biasanya emailnya tuh cuma satu, artinya dia tuh single SIM. Nah, ini dual SIM, berarti dia sudah menunjukkan sebenarnya kalau ini tuh barang resmi. Jadi no blokir email, atau misalnya sinyal aman semua. Lo bawa ke Samsung servisnya pun lo bakal dilayani dengan sebaik mungkin, tergantung kondisi kerusakannya apa. Yang pasti ini bakal dilayani, beda dengan kalau merek Inter kayak gitu, udah pasti di reject lah. Belinya juga murah kok. Yang kedua nih, dia dapat di kondisinya One UI 2.0, Androidnya 10, Android 10 gimana, masih oke lah ya. Sekarang orang udah mulai keluar 13, tapi beberapa HP Samsung juga masih di Android 12 sih. Gue terakhir juga pakai seri low-nya, memang baru keluar Android 12 nya tahun ini. Cuman gue bandingin head-to-head sama HP low budget zaman sekarang harga 1 jutaan dengan HP ini sekitar harga 1,5 sampai 2 juta, ini tetap terbaik sih, tetap lebih bagus dibandingkan dengan HP-HP yang sekarang baru keluar tuh. Seri apa tuh, A0 berapa, A04 sekarang berapa. Itu juga memang dia pakai One UI yang terbaru, tapi dia versi core, beberapa fiturnya banyak yang dikurangin, dihilangin. Contoh yang paling kelihatan gue paling sering pakai itu adalah nih, seri core yang terbaru ada A04s itu nggak ada nih edge light kayak gini. Nah, menurut penggunaan gue ini tuh paling penting selain masalah fitur lainnya, tapi gestur-gestur kayak gini tuh memudahkan kita buat nge-scroll isi dari si handphone ini.
Kalau masalah penggunaan friendly user, sudah pasti Samsung nggak ada yang mendebat kalau misalkan salah satu yang terbaik itu user adalah ya Android ini. Kalau yang custom ya, kalau misalkan Android murni ya ambillah Pixel. Tapi kalau misalkan memang mau lebih gampang lagi, ya gue mau nyaranin jangan pakai Android, pakai aja sekalian iOS yang lebih mudah. Cuma ya itu harganya. Harus siap lah. Nah, selain masalah UI version sudah 2.0, Android sudah di 10. Nih, yang harus lo garis bawahin dalam pembeliannya adalah nih Android Security Patch-nya nih di terakhir di 2020 ya. Gue dapat di 2020, nggak tahu kalau misalkan lain gue dapatnya segini dan udah mentok nggak bisa diapa-apain, tapi juga masih cukup secure kok. Nah, ini fitur-fitur andalan yang cuma mungkin ada di sini. Di sini bisa dilihat bahwa ini adalah salah satu yang paling mahal di handphone ini fiturnya, dan ini nggak ada di seri-seri selanjutnya pun. Ini kalau nggak salah dicopot juga nih. Padahal di musim sekarang, kondisi kayak sekarang, ini tuh penting banget. Tanpa lu harus buka masker, lu cuma butuh ngadepin handphone kayak gini vertikal, lu bisa dapat sesuatu yang bisa ngebuka tanpa harus gestur-gestur atau misalkan nih unlock segala macam. Nah, di sini gue jelasin coba dua fitur utama adalah Intelligent Scan Unlock. Ini adalah unlock your phone using combined face and iris scanning. Jadi fitur ini cuma jalan ketika lu combine antara kondisi mata nih, iris mata lu sama combine face. Jadi yang keduanya tuh harus kebuka banget nih, antara si mata sama muka harus proporsional, harus kebaca dua-duanya baru bisa kebuka. Sama satu lagi screen on intelligent scan ini tuh lebih enaknya kenapa? Karena lu biasanya nih kalau misalkan kondisi kayak gini mati, terus lu nyalain, lu harus swap dulu baru dia nggak jalan nih sensor merahnya. Tapi dengan kondisi kayak gini nih, lu cukup gini tanpa lu harus skip, lu tinggal lurusin tuh langsung kebuka kan. Nah, ini tuh fungsi fitur yang ini nih. Nah, sisanya sih kayaknya udah, selain itu juga ya udah jelas. Kamera nih, handphone pertama yang punya double aperture dengan satu kamera aja. Maksudnya apa? Pembukaannya bisa dua nih, 1,7 sekian sama 2, berapa gitu. Gue lupa, belum set kan, ini masih fresh from the oven banget. Gue saking senangnya gue belum set, langsung pengen cerita aja bahwa ini handphone keren banget. Nih, kalau kebanyakan orang malas Bixby nggak pakai, iya, gue juga termasuk yang nggak pakai Bixby sih. Nih, tapi si tombol ini sekarang udah bisa refungsiin sebagai tombol cepat. Nih, gue tinggal gini langsung masuk kamera, oke kan? Nih, gue juga sengaja ini gue pakai lagi ngetes si S9 ini direkam pakai handphone Exit 2 yang nanti selanjutnya mungkin gue bakal review lagi. Nih, gue langsung tanpa mikrofon tambahan apapun, cuman handphone tok. Nih, coba lo bayangin kamera handphone sejutaan mana yang bisa ngasih kualitas kayak gini tuh. Ini udah detail banget dong. Coba lo bayangin tuh, sampai segininya loh. Ini buat foto. Terus kalau misalkan video tuh dia bisa bahkan dia bisa ngeblur loh. Nih, kelihatan nggak? Nah, tuh. Coba nanti tambahannya mungkin sampel-sampel fotonya gue tambahin sedikit buat impresi doang ya. Yang pasti ini kalau misalkan lo ngejar kamera buat vlogging segala macam, ini masih keren. Gue bilang sih ini masih yang terbaik di harga segini, kondisi second dan mantan flagship, bukan HP low budget ya, bukan HP kentang. Oke. Selain itu fitur andalan yang paling gue seneng itu adalah di seri yang bahkan S10 pun mungkin nggak ada, gue lupa. Nih, ini ada audio jack. Buat gue ini penting banget. Kenapa? Karena gue tuh audio antusias banget. Gue butuh audio jack buat dengerin headset kemana-mana. Iya, ada wireless, cuma menurut gue juga latensinya nggak terlalu bagus buat sekarang, kemampuan beli gue juga mungkin ya. Dan gue merasa kalau misalkan mau yang bagus banget harganya harus mahal banget, dan ini sangat-sangat bantu gue. Selain itu juga ini Type C, oke, speaker, dual speaker,
ya oke lah, bukan yang terbaik tapi oke lah. Terus kalau misalkan ditanya kayak gini, ini mah kayaknya kok bagus semua, jeleknya apa? Ada. Jeleknya kalau menurut gue minusnya adalah, pertama, plus minusnya itu layer edge-nya adalah masalah selera. Beberapa orang sangat nyaman menggunakan handphone ini karena kecil dan enak digenggam. Tapi beberapa orang juga mikirin ini tuh tajam. Kalau nggak pakai casing lagi tambahan, ini tuh nggak enak digenggam, ini tuh kurang nyaman. Walaupun juga ya lihat, tangan gue termasuk kecil, cuman ini juga tetap ya kecil ya, sakit di ujung-ujung sini dan selalu kegores-gores nih kalau misalkan pakai cincin kayak gue gini, bisa jadi ini tuh kegores. Yang kedua, masalah baterai. Ini tuh baterai cuma 3000-an mAh, dan mungkin karena ini pun juga kondisinya second. Buat penggunaan gue yang cukup berat di sosial media sama nonton YouTube, Netflix, video, ini lumayan. Sehari gue bisa ngecas minimal 3 kali. Dan kalau misalkan lo nggak masalah dengan itu, ini HP yang oke banget dan sangat gue rekomendasikan di tahun ini 2022. Tapi kalau misalkan lo termasuk yang kemana-mana malas bawa charger atau powerbank, ya lo harus jadi perhatian utama nih. Dan masalah ini adalah baterai, bukan masalah penggunaan atau fitur, tapi baterai. Lo harus siap minimal lo bawa powerbank 10.000 mAh tuh buat 2 kali ngecas lah. Kalau misalkan mau aman ya bawa powerbank yang 20.000 mAh, kemana-mana seharian aman. Gue yakin aman. Itu dulu aja impresi pertama gue. Nanti mungkin review lebih dalamnya gue masukin di video berikutnya ya, kalau niat. Kalau enggak ya udah. Dan biasanya juga kalau ada yang nanya ini dijual lagi apa enggak, gue biasanya kalau misalkan handphone gini, gue pasti lepas lagi sih. Gue pakai handphone sekarang S9 Plus, ini S9. Kalau misalnya ada yang minat juga silahkan aja DM. Kalau masih ada, kalau enggak ya udah. Ya itu aja. Thank you. Yuk.